Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Malik, ini sahabat dan saudara saya, santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Kalau saya masih nututi pengasuh Kiai Haji Raden Ash'ar Syamsul Arifin. Saya 1 tahun setelah beliau meninggal, Nah, jadi Kiai Fawaid. tapi saya banyak dididik oleh almarhum almarhumlah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Ash'ar. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol tentang Kiai Fawaid. Ya seru ini kalau Kiai Fawaid ini udah apa ya? Orang bilang Kiai Fawaid itu seperti novel tak berujung. Jadi membaca Kiai Fawaid itu seperti membaca novel yang nggak ada habisnya. Dzikrul sholihin yunzilur rahmah, ya. Menyebut orang-orang soleh itu insya Allah akan mendatangkan rahmat. Nah, ini Mas Malik, buku ini ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Nah, saya ikut membantu dalam penulisan buku ini. Buku ini judulnya adalah Keteladanan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Ash'ar, disertai teks tahlil dan hujahnya, ya. Karena Kiai Fawaid itu konsen untuk memperjuangkan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah. Nah, di buku ini ada pengantar dari penulis sendiri, dari Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad, ada sambutan dari Kiai Haji Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, kemudian sambutan dari saya, ya, HM Misbahus Salam selaku alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, kemudian sambutan Kiai Haji Afifuddin Muhajir, wakil pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Nah, di buku ini ada beberapa penjelasan, antara lain keteladanan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Ash'ar. Ya. 1, beliau itu ahlul Quran. Betul. 2, istiqomah sholat berjamaah. 3, tidak pernah mengeluh, ya. Dalam kondisi apapun, sampean kan lihat sendiri, menyaksikannya, tidak pernah mengeluh. Yang keempat, salamatus sadri, hatinya bersih, ya. 5, memiliki kepedulian sosial. 6, dicintai masyarakat. Sampean tahu sendiri bagaimana beliau kalau sudah menggerakkan orang itu membela Gus Dur, Masya Allah, di depan, membela Pak Mahfud MD di MK, beliau waktu di depan. kasus Sampit, iya, ada kepala daerah yang korup, beliau orang paling di depan. Iya, beliau. 7, pemimpin panutan, ya. Yang ke-8, wajahnya bersinar, ya. Ini keteladanan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Ash'ar ada di dalam buku ini. Nah, saya kalau membaca ini saya langsung ingat puluhan tahun yang silam. Ini kan penulisnya Kiai Muhyiddin Abdul Somad, ya. Jadi waktu itu kalau teman-teman mau kisah lengkapnya silahkan membaca buku ini. Saya akan memberikan cerita yang tema besarnya ada di sini, tapi detailnya saya merasakan. Nanti Kiai Misbah juga saya harap. Jadi waktu itu Kiai sangat tegas bahwa santri-santri itu aktivis. Anda boleh menjadi aktivis, tapi rambu-rambu pesantren jangan ditabrak. Nah, singkat cerita, saya dan kawan-kawan saya itu melampaui itu, nabrak rambu-rambu pesantren. Nabrak rambu-rambu pesantren, lalu sama Kiai disanksi. Waktu itu kami aktivis mahasiswa PMI. Begitu kami disanksi, sanksi yang diberikan oleh Al-Mukarram ini menurut sebagian orang kontroversial. Akhirnya PMI di PB bersuara, banyak orang bersuara, dan saya salah satunya dan beberapa teman ke
menghadap beberapa kiai. Antara lain Kiai Muhyiddin Abdul Somad yang menulis buku ini. Kami anak muda waktu itu mau minta pembelaan. Kami mau minta pembelaan karena almarhum Kiai Fawaid ini kan bersaudara ya dengan Kiai Muhyiddin Abdul Somad. Gitu. Kiai Muhyiddin itu kalau manggil kalau nggak salah Lek Waid ya. Ya, beliau tuh manggil Lek Waid. Jadi kami ya mengadu lah meminta pembelaan. Apa jawab Kiai Muhyiddin waktu itu? Waktu itu Al-Mukarram Kiai Hasyim Muzadi almarhum menjadi ketua PBNU. Beliau Kiai Muhyiddin Abdul Somad bilang begini, dawuhnya begini. Kiai Fawaid itu walaupun kontroversial kata banyak orang, tapi orang tua kalian itu lebih percaya menitipkan anaknya kepada beliau daripada kepada Kiai Hasyim Muzadi walaupun beliau ketua PBNU. Ketua PBNU itu sudah luar biasa kiainya kiai. Tapi dalam hal menitipkan anak, orang Indonesia itu lebih percaya pada Kiai Fawaid. Lihat berapa santri Kiai Fawaid itu. Iya, itu luar biasa. Jadi beliau itu bukan hanya pendidik menurut saya, tapi murabbi. Murabbi. Nah, misalnya saya pernah disanksi juga. Dulu beliau itu kan ketua OSIS. Saya Sanawiyah. Beliau itu mengurusi organisasi yang ada di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Nah, teman-teman yang melanggar beliau sanksi sendiri, termasuk saya. Karena tidak musyawarah malam Jumat, saya dapat sanksi dan sanksinya luar biasa. Saya itu disuruh menghadap ke matahari mulai jam 7 pagi sampai zuhur. Disuruh wiritan tapi menghadap matahari. Bayangkan. Dan ketika itu banyak sekali teman-teman yang disanksi. Ada namanya lalu makmur. Disanksi pakai sokonogel. Suruh wiritan, suruh baca kulhu, istighfar dan lain-lain. Lalu makmur itu orang Lombok ya? Orang Lombok ya, yang keramat itu. Saya bilang lalu makmur, kamu keramat seperti ini sekarang, jemaahnya luar biasa karena barokahnya disanksi oleh Kiai Fawaid. Ini kebetulan barokah atau apa saya juga enggak. Saya enggak. Tapi yang saya catat dari almarhum Kiai Fawaid itu orangnya fair. Fair itu sportif. Jadi walaupun saya melanggar, saya dianggap nakal. Jadi Kiai itu pernah memanggil santri-santri yang melanggar, top lah ya, tahanan politik kalau zaman dulu kira-kira begitu. Itu 3 periode. Periode pertama, periode ketiga, periode keempat. Dan saya itu selalu selamat. Di antara itu tidak ada. Pertama, semua ada dulu pernah OSIS Senat itu menggugat Kopertais, macam-macam digugat. Waktu mau tanda tangan, saya itu terlambat tanda tangan. Saya sakit, begitu saya mau tanda tangan, formulir sudah difotokopi. Jadi ketika dipanggil semua yang ada tanda tangannya, saya tidak ada tanda tangan di situ. Jadi saya selamat. Lalu yang kedua, bikin seminar besar, laki-laki perempuan berkumpul. Dipanggil semuanya sama Kiai itu mau sanksi. Keamanan yang menangkap itu bilang Malik itu reporter, jadi sedang liputan berita. Jadi saya nggak dianggap tidak melanggar lagi. Begitu saya sampai 3 kali, akhirnya Kiai mungkin kata orang Madura ceremak. Lalu beliau dawuh gini, pokoknya sekarang kapanpun Malik datang suruh ngadep saya. Kapanpun jam berapapun Malik datang suruh ngadep saya. Itu ya. Begitu saya menghadap, apa yang beliau sampaikan. Beliau sampaikan begini. Kalau saya masih mengejar kamu, artinya saya masih sayang sama kamu. Senakal apapun santri saya, kalau masih saya kejar, artinya itu saya sayang kepadanya. Masya Allah. Walaupun Kiai yang katanya galak itu, saya langsung ces. Ya Allah. Disitulah. Ini. Di sini kan tertulis ini. Ya. Itu yang hatinya bersih itu. Betul. Tidak ada dendam. Tidak ada. Dendam. Saya melanggar nakal apa. Pernah Kiai Fawaid itu keluar dari apotik. Saya sedang pakai celana pendek di jalan itu. Saya rasa beliau itu melihat. Saya langsung tiarap. Saya bersembunyi di trotoar. Saya lari. Saya tahu betul. Insya Allah Kiai itu lihat saya. Tapi beliau itu tidak mau mempermalukan saya. Ini pura-pura nggak lihat. Nah,
ini selaras ya dengan ungkapan Sayyidina Utsman bin Affan ketika dimintai tanggapan oleh Sayyidina Abu Bakar tentang sosok Sayyidina Umar. Jadi menurut saya itu Kefawaid itu ada Sayyidina Umar. Beliau pemberani. Betul. Pemberani. Kalau orang menilai pendobrak, pemberani. Ya. Nah, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika dimintai pendapatnya tentang Sayyidina Umar, apa dahulunya? Sariratuhu khairun min alaniyati. Subhanallah. Ya, hakikat batinnya itu lebih baik dari format lagi. Ya. Ini yang terkesan bagi saya tentang sosok Kefawaid. Walaupun secara lahiriah beliau itu kerang ya, keras. Ya. Terus terang saja, kalau sudah dipanggil oleh Kefawaid dulu, masya Allah kita itu gemeter semua ini. Bukan main. Melihat saja, masya Allah itu. Ya mungkin beliau ahli hisib ya. Iya. Hawanya saya tahu persis. Beliau itu kemana-mana istiqomah dalam membaca hisib, ya. Yang ya apalagi Al-Quran. Gitu. Itu yang saya ketahui tentang sosok Kiai Haji Raden Ahmad Pamit. Memang auranya luar biasa. Saya terkejut sih, santri Kefawaid itu kalau sudah santrinya pasti dibela. Saya 98 teman-teman mungkin tahu ya. Kita ini kan aktivis 98, walaupun tidak dikenal di Jakarta sebagai aktivis 98. Saya itu pernah mendaftarkan diri di ya itulah partai-partai yang aneh-aneh begitu tuh. Kiai kan nggak menghendaki itu. Lalu suatu hari saya terkejut sekali. Ini luar biasa. Saya ada orang datang ke saya tiba-tiba, Mas Malik, jenengan diminta ke rumah Pak Akik Zaman, Ketua DPRD Pak Akik Zaman waktu itu. Iya. Begitu saya di rumah Pak Akik Zaman, saya kaget sekali. Di situ ada Kapolres Pak Bahtiar, bukan Pak Dai Bahtiar ya. Kapolres Bahtiar, ada Pak Akik Zaman dan ada Kiai. Lalu saya, Tojo Banlek, katanya. Duduk. Begitu saya duduk, silahkan Pak Bahtiar dipersilahkan sama Kiai untuk bicara. Lalu Pak Bahtiar bilang begini, mohon izin Kiai, seharusnya Mas Malik ini kami tangkap. Tapi karena kami melihat Kiai, kami nggak menangkap Mas Malik. Dauhnya Kiai, ngeding Banlek. Saya langsung lihat, ngeding Banlek. Saya diam, dengar kamu, gitulah kira. Saya diam, itulah Kiai. Jadi saya kalau ada penculikan, ada macam-macam aktivis 98, saya rasa karena Kefawaid lah. Itu tesnya. Pak Bahtiar sendiri Kapolres mengatakan itu. Ya. Dan sosok pemberani. Saya tahu persis itu. Ketika memorandum 1, 2, 3 ya membela Gus Dur. Saya pernah oleh almarhum, oleh Kefawaid itu disuruh orasi di Munas. Waktu itu yang namanya Gus Muwafiq itu. Iya. Gus Muwafiq itu nggak orator, nggak orasi pada waktu berdiri aja di samping Kiai itu. Malah saya, Misbah, ongke naik katanya. Iya. Padahal Moncong Teng itu ngadep ke Munas semua waktu itu. Iya. Artinya pada saat itu TNI dan Polri sudah tidak memihak kepada Gus Dur, tapi Kefawaid tetap selalu membela Gus Dur. Itu ingat saya. Iya. Saya orasi. Itu di Tugu Proklamasi, saya hadir itu. Nah, disitulah keberanian Kefawaid untuk membela kebenaran yang saya ketahui di situ. Jadi karena keberanian Kefawaid itu lalu nular. Tadi hawa reformasi itu kan kemana-mana ya. Iya. Dan almarhum Ustadz Bahri itu mengomando aksi di kecamatan-kecamatan di situ Bondo. Iya. Dan saya dijemput pakai sepeda motor. Disuruh jadi orator saat demo kemana-mana. Katanya, saya rasa itu sudah dikasih izin sama almarhum. Ya, itulah pembelaan beliau tentang terhadap kebenaran. Betul. Terus ada Mas Malik yang saya yakin beliau itu kasyaf. Saya yakin beliau itu min auliyaillah ya. Makamnya menurut saya sudah makam tinggi yang luhur ya, makamnya.
waktu saya dijadikan ketua panitia Mubes Iksas di Jember ya. Pada waktu itu di pondoknya Kiai Nasihin, Kiai Fawaid itu memberikan taujihat dan irsyadat kepada alumni, kepada santri-santri. Dawuhnya beliau begini, engkau tak detik kiai, mun tak tahu apa seelakona Tang santri. Ya. Gitu. Ucapan itu masuk ke ranah rasionalitas saya. Saya berpikir begini, apa mungkin sekian ribu santri, sekian ratus ribu santri yang ada di mana-mana, kiai itu bisa tahu. Nah, jadi bergejolak antara rasionalitas dengan kenyataan ya waktu itu. Nah, saya itu ditampakkan oleh Kiai. Jadi beliau itu tahu kalau saya ini hanya mengandalkan rasionalitas, tidak mengandalkan makom beliau yang sudah kasyaf itu ya. Pada waktu di Jakarta saya diajak beliau di bandara itu. Jauh sana ya, itu ada santri alumni kerja di bandara. Siapa itu tuh duduk dengan saya. Lalu beliau bilang begini, wah Kancana Nabi, terkejut saya. Kok bisa tahu Kiai Fawaid itu? Jadi di kejauhan itu Kiai langsung nunjuk, itu temenmu? Itu temennya kamu. Padahal nggak jelas wajahnya. Nggak jelas siapa gitu. Nah, akhirnya saya nyoba mendekat. Ternyata anak itu kenal dengan saya. Cak, sama Kiai ya. Maaf Cak, saya kerja di sini nggak bisa salaman sama Kiai Cak. Subhanallah. Gitu. Artinya beliau itu tahu kalau ini Santi Sukorjo, termasuk kelakuannya apa. Nah, dan itu yang sering diceritakan oleh para alumni tentang Ki As'ad. Nah, Ki As'ad itu termasuk almarhum Ustadz Idris. Itu tanya, Idris bener mana area? Daerah Ria, Bapak ben Ria. Jadi sama orang tuanya itu tahu. Jadi itu makom yang memang dimiliki oleh pengasuh Sukorejo. Memang beliau teladan betul. Saya itu kadang tersanjung nggak nyangka perhatian Kiai itu seperti itu. Saya pernah sakit. Saya sakit di Bahasa FM. Waktu itu saya jadi reporter, saya sakit. Saya lemes. Benar-benar sudah lemes. Terus saya kata Kiai, waktu itu kata dokter, dirawat di rumah sakit atau pulang. Saya minta pulang. Pas Kiai itu, saya mau naik apa. Almarhum itu makon utusan itu suruh antarkan saya. Saya diantarkan pakai mobil pesantren sampai ke rumah orang tua saya. Mobil itu sampai ke halaman rumah. Masya Allah, saya ini santri meler yang kadang-kadang seudon sama Kiai, diperlakukan seperti itu, rasanya ya Allah. Ya sama dengan saya. Saya itu waktu mau pamit pulang, nggak boleh pulang sama Kiai. Kamu boleh pulang dari Sukorejo, karena saya mulai kecil kan di Sukorejo, mulai tahun 86 sampai 96, 97 itu masih di pondok kan ya. 10 tahun lebih saya di pondok itu. Nah, mau pulang lah, sudah lama mondok itu. Jangan pulang sebelum kamu itu nikah. Cari istri. Nah, beliau melamar sendiri, datang ke sini ke rumah istri saya, lalu menikahkan saya di sini. Subhanallah. Jadi, masya Allah ya, kasih sayang beliau kepada santrinya itu luar biasa. Makanya saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan saya terus nyambung batin kepada beliau. Dan terus terang Mama Selimot, saya ini ya beberapa kali dirawi beliau dalam mimpi ya. Beliau Masya Allah, Alhamdulillah itu saya bersyukur ya Allah, saya bisa mimpi dengan mimpi Kiai Fawaid itu, bersyukur. Mudah-mudahan saya ini
Ya, diakui santrinya beliau walaupun benar. Dan saya yakin Kiai tidak hanya sama kita berdua, kita cuman karena ada kamera kita cerita. Ada banyak santri-santri yang mengalami hal yang serupa. Iya, betul. Artinya kalau cerita tentang Kepawaid itu, mungkin ngobrol 1 minggu gak ada habisnya. Saya masih punya cerita-cerita lain, pengalaman pribadi bersama beliau ya, Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan wa yu'idu alaina min barakati Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.